Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jatifun Pinulung dari kelas 11 IPA 1. Saya akan menjelaskan tentang konflik, kekerasan, dan juga perdamaian. Secara harfiah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik berarti perselisihan, pertentangan yang menimbulkan ketegangan di antara yang berkonflik. Konflik merupakan gejala sosial yang sering timbul dalam kehidupan masyarakat. Banyak kita temukan pengertian atau definisi konkret tentang konflik. Mungkin hal ini disebabkan karena faktor penyebab dan akibat dari suatu konflik yang tidak sama. Berikut ini pendapat beberapa sosiolog tentang konflik. Ada dua, yaitu ada Robert M.Z. Lawang menyatakan konflik sebagai perjuangan untuk memperoleh nilai, status, dan kekuasaan. Yang kedua ada Sujono Sukanto menyatakan konflik sebagai suatu proses sosial di mana orang per orang atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawannya, disertai ancaman atau kekerasan. Ada beberapa penyebab kekerasan atau agresivitas yang terjadi di masyarakat. Yang pertama, sosial. Frustasi, terhambatnya atau tercegahnya upaya untuk mencapai tujuan. Yang kedua, situasi. Ketidaknyamanan keadaan di masyarakat seperti daerah yang kumuh, panas, gersang, dan serba kekurangan, serta keadaan di mana pemerintah kurang memberikan respon yang baik terhadap aspirasi rakyat. Yang ketiga, rendahnya kesadaran diri dan kesadaran kolektif serta dehumanisasi atau tidak memanusiakan manusia dalam setiap diri masyarakat serta pemerintah sendiri. Yang keempat adalah sumber daya. Manusia dimanapun ia berada memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Jika sumber daya yang ada memadai, maka ia akan merasa tercukupi. Namun jika tidak, maka ia akan mencari dan mengambilnya dengan paksa, sehingga terjadilah kekerasan tersebut. Yang kelima ada media massa. Dalam hal ini televisi, radio, ataupun koran. Penelitian menunjukkan bahwa tayangan kekerasan yang terjadi di masyarakat atau anak-anak dan sebagainya, khususnya melalui televisi, memberikan inspirasi atau contoh bagi masyarakat lainnya. Yang keenam ada kebudayaan. Adanya tindak kekerasan yang kerap terjadi menjadi tak lagi aneh dan telah familiar di telinga dan kehidupan, sehingga jika terjadi maka telah dianggap biasa sebab telah membudaya. Yang ketujuh ada kekerasan individu dan kelompok. Yang terjadi di masyarakat merupakan imbas dari ekspresi kultural yang tersumbat. Yang kedua ada perdamaian dalam masyarakat. Ada beberapa hal penting yang perlu direnungkan, terutama dalam konteks pencegahan konflik di Indonesia di masa mendatang. Pencegahan konflik ini tentang perdamaian. Yang pertama, diperlukan suatu visi bersama dari bangsa Indonesia menata masa depan yang lebih baik dan berlandaskan pada pengembangan nilai-nilai kebangsaan, demokrasi, dan juga hak asasi manusia. Yang kedua, membangun sistem hukum yang adil, transparan, dan tidak diskriminatif dalam rangka mencegah konflik dan menyelesaikan konflik. Yang ketiga, pendidikan resolusi konflik dan perdamaian bagi masyarakat luas perlu terus disosialisasikan sehingga masyarakat mempunyai kemampuan sendiri untuk menyelesaikan konflik dan menciptakan perdamaian di masa mendatang. Yang keempat, peran media massa yang pro damai dalam kerangka pencegahan konflik perlu dioptimalkan, terutama peran media massa lokal. Yang keenam, kerjasama yang sinergis antara pemerintah dan masyarakat mutlak dibutuhkan dalam upaya penanganan dan pencegahan konflik. Itu dari hal yang perlu direnungkan, terutama dalam konteks pencegahan konflik atau mendatangkan perdamaian. Lalu ada sebab-sebab konflik. Konflik merupakan sebuah proses interaksi sosial yang bersifat disosiatif akibat adanya sejumlah perbedaan yang melatar belakangi kehidupan
bersama dalam masyarakat. Apabila perbedaan-perbedaan itu tidak dinetralisirkan oleh masing-masing individu atau kelompok masyarakatnya, maka akan timbul situasi konflik yang mengganggu stabilitas kehidupan bersama tersebut. Untuk mengetahui penyebab konflik, sebab-sebab konflik, tapi sebentar dulu lagi aja. Beberapa sebab-sebab konflik di sini saya sebutin satu persatu. Pertama, ada perbedaan antar individu, merupakan perbedaan yang menyangkut perasaan, pendirian, pendapat atau ide yang berkaitan dengan harga diri, kebanggaan dan identitas seseorang. Itu perbedaan antar individu. Yang kedua, perbedaan kebudayaan. Kepribadian seseorang dibentuk dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Tidak semua masyarakat memiliki nilai-nilai sosial yang sama. Apa yang dianggap baik oleh suatu masyarakat belum tentu sama dengan apa yang dianggap baik oleh masyarakat lain. Yang ketiga, ada perbedaan kepentingan. Setiap individu atau kelompok seringkali memiliki kepentingan yang berbeda dengan individu atau kelompok lainnya. Semua itu tergantung dari kebutuhan hidupnya. Perbedaan kepentingan ini menyangkut kepentingan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Misalnya seseorang pengusaha menghendaki adanya penghematan dalam biaya suatu produksi sehingga dengan terpaksa harus melakukan rasionalisasi pegawai. Yang keempat, ada perubahan sosial budaya yang terlalu cepat. Perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi atau sering kita sebut iptek yang kalah cepat seperti yang terjadi pada era globalisasi sekarang ini mengakibatkan terjadinya perubahan sosial budaya yang juga terlalu cepat. Perubahan itu antara lain terlihat pada fenomena-fenomena sosial berikut ini. Yang A, ada cultural lag, yaitu ketertinggalan sistem nilai dan norma sosial, tidak mampu mengikuti perkembangan iptek terutama di bidang materi. Yang B, ada cultural shock atau kegoncangan budaya, terutama terjadi di kalangan generasi muda. Yang C, ada westernisasi budaya atau budaya kebarat-baratan, terutama terjadi di kalangan generasi muda. Yang D, ada cultural loss, yaitu hilangnya beberapa unsur sosial budaya tradisional seperti gotong royongan, kesetiakawanan sosial, hilangnya beberapa unsur teknologi tradisional yang masih layak pakai, dan lain-lain. Yang E, ada konsumerisme, yaitu pemakaian barang-barang atau barang-barang konsumsi, terutama barang-barang mewah secara berlebihan. Yang kelima, dari perbedaan etnis. Setiap etnis tentu memiliki kepribadian yang melatar belakangi kebudayaannya. Setiap kebudayaan memiliki sistem nilai dan norma sosial yang mungkin berbeda dengan kebudayaan lainnya. Dalam masyarakat yang multikultural sering terjadi pergesekan sistem nilai dan norma sosial antara etnis yang satu dengan etnis yang lainnya. Yang keenam, ada perbedaan ras. Walaupun ras tidak ada kaitannya dengan etnis, agama, ataupun ideologi kenegaraan, akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu sering terjadi konflik rasial. Konflik rasial didasari oleh paham rasialisme atau diskriminasi ras. Yang ketujuh, ada perbedaan agama. Agama sebenarnya bukan merupakan pencetus utama dari terjadinya suatu konflik. Hal ini disebabkan karena masing-masing umat tidak pernah mempertengkarkan akidah dan keyakinan agama masing-masing. Yang sering terjadi konflik agama merupakan muara atau dampak negatif dari konflik yang terjadi sebelumnya. Itu dari sebab-sebab konflik. Mungkin segitu saja dari saya, Muhammad Junujati Binung. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.